Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Salah satu keutamaan puasa adalah tumbuhnya kesadaran tentang arti orang lain. Orang lain diciptakan kepada berdampingan dengan kita agar kita bisa melatih kualitas-kualitas tertentu yang Allah kehendaki, seperti kesabaran, kasih sayang, berbuat kebaikan, dan lain-lain. Dan kualitas-kualitas itu akan menjadi pembeda antara satu orang dengan yang lain, termasuk diciptakannya keluarga kepada kita, suami atau istri, anak-anak, yang semuanya juga dirancang oleh Allah agar kita berlatih untuk banyak melakukan kebaikan, untuk berlatih kesabaran, untuk berlatih mencari rezeki yang halal, untuk berlatih mewujudkan cita-cita dengan doa yang sungguh-sungguh, dan lain-lain. Dengan puasa ini, Allah ingin agar kita punya cara pandang yang benar tentang orang lain. Moga-moga puasa kita kali ini mengantarkan kepada kita semua untuk bisa menyadari arti penting orang lain. Bahkan Nabi pernah dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsih. Kalian tidak bisa mencapai kesempurnaan iman ketika belum bisa mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan ke Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog-vlog baru yang mampir di gawai kalian sedikit atau banyak bisa memberikan motivasi untuk lebih banyak membaca, merenungi apapun di sekitar kita beserta peristiwa dan kejadiannya. Para santri, jawaban yang masuk luar biasa, tidak terduga, dan lebih luar biasa lagi, sebagian besar jawabannya adalah benar, yaitu Kiai Haji Maksum Al-Asmi, seorang kiai yang luar biasa dicintai oleh umat, disegani oleh teman bahkan juga lawan, terjun di berbagai bidang termasuk politik. Beliau termasuk politikus yang sangat disegani. Pada saat beliau gerah, banyak orang yang ingin mencoba memberikan bantuan untuk mengobati sakitnya. Dan pada saat beliau wafat, subhanallah, banyak sekali orang yang rawuh dari berbagai penjuru untuk bertakziah, bahkan sampai di makamnya
masih banyak orang-orang yang menangis karena kepergiannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tokoh kita. Para santri, kali ini saya ingin menyampaikan satu tokoh. Tokoh kita ini adalah seorang yang termasuk prajurit Pangeran Diponegoro. Beliau memiliki ketangguhan luar biasa. Setelah usai perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro ditangkap dengan kelicikan oleh Belanda. Maka pasukan ini menyebar di berbagai tempat untuk membangun kekuatan-kekuatan baru untuk perjuangan dalam jangka panjang. Banyak di antara tokoh-tokoh itu adalah para pengasuh pesantren dan diberikan tanda pohon sawo di depan pesantren. Ini sebagai simbol sawu sufakum, luruskan sofmu. Ketika kita nanti membutuhkan, maka dengan cepat gerakan akan bisa dilakukan dengan saksama. Demikian juga tokoh kita ini mencari sebuah tempat dan ketemu di satu tempat hutan. Kemudian beliau membabat hutan, membuat satu tempat untuk sholat dan gubuk kecil untuk istirahat. Untuk istirahat beliau, juga untuk istirahat santri, dan mungkin juga para pasukan yang ikut kepada beliau. Beliau ini menjalani kehidupan dengan kekuatan riyadhah yang luar biasa. Karena riyadhah ini untuk mempertebal iman, untuk meneguhkan keyakinan bahwa kalau segala sesuatu disandarkan kepada Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kemerdekaan Indonesia ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dengan kelicikan, rasanya kemerdekaan itu makin jauh. Tapi para kiai yang terus mempertebal keyakinannya, kalau Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Riyadhah beliau diantaranya adalah jarang tidur malam. Usaha untuk tidak tidur malam itu beliau sering kali mencari sungai yang di situ ada pohonnya, dan beliau naik di atas pohon itu dengan harapan kalau dia ngantuk akan jatuh di sungai. Maka dia harus tetap waspada agar semalaman tidak tidur. Dan itu dilakukan, riyadhah semacam ini dilakukan selama 2 tahun. Yang kedua, beliau riyadhah dengan mencoba mengurangi makan. Caranya makanan nasi yang sudah disiapkan itu dicampur dengan kerikil. Sehingga yang pertama, makanan itu menjadi tidak menarik. Yang kedua, kalau beliau lapar misalnya, terpaksa harus makan, maka makanannya harus hati-hati. Dia harus memilih nasi yang di situ tidak ada kerikilnya. Nah, ini diantaranya riyadhah beliau. Barangkali dengan ini para santri bisa menebak siapa tokoh kita ini. Ada sebuah peristiwa pada saat itu, karena mungkin sudah mendengar tentang perkembangan tokoh kita ini, maka Belanda mengirimkan kurir untuk datang ke rumahnya. Sang kurir dengan berteriak keras, jumawa sekali, untuk memanggil tokoh kita ini dengan suara keras. Kemudian tokoh kita ini keluar dengan suara yang sama kerasnya.
siapa kamu? Kalimatnya singkat, tapi tampaknya kalimat itu dilandasi dengan tenaga dalam yang luar biasa, sehingga suara itu menggetarkan yang membuat kurir dan kudanya itu langsung meninggal dunia. Nah, ini yang tokoh kita yang satu ini memang luar biasa. Allah memberikan keutamaan karena riyadhah, karena keyakinannya kepada Allah yang sempurna. Para santri, dan clue yang terakhir, tokoh kita ini adalah buyutnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh pesantren Tebu Ireng yang sudah kita kenal. Itu clue kita. Pertanyaannya, siapa nama tokoh kita ini? Yang kedua, pesantren apa yang kemudian berkembang karena landasan yang beliau tancapkan, landasan atau dasar yang beliau rintis. Beliau memang sudah punya pesantren, bahasa itu disebut pesantren telu karena hanya ada 3 kamar, dan 3 kamar itu dengan santri yang berbeda. Satu santri yang menekuni bidang syariat, yang kamar kedua santri yang menekuni bidang thariqah, dan kamar ketiga santri yang menekuni bidang kanuragan. Makanya disebut pesantren telu, atau juga disebut pesantren selawe karena santrinya hanya 25. Itu vlog kita kali ini. Saya menunggu jawaban kalian. Siapa nama tokoh kita ini, dan pesantren apa yang kemudian tumbuh berkembang karena sebab perintisan atau dasar yang beliau tanamkan itu. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.